menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan atau kematian Kristus. Jadi Kristus bisa benar kematiannya kalau Taurat ini dimatikan. Gak boleh ada lagi Taurat. Karena kalau masih mengharapkan kebenaran, sekiranya ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi nggak boleh ada kebenaran, nggak boleh pakai Taurat. Pokoknya Taurat itu salah, tidak benar Taurat itu. Itu menurut doktrin makhluk yang bernama Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu Pak Pendeta. Tapi itu kan tidak manusiawi. Itu kan tidak secara naluri kita sebagai manusia, itu kan tidak manusiawi. Maka seorang Kristen harus memutar lidah untuk tidak menolak itu, padahal dibantah oleh akalnya sendiri. Gitu Pak. Makanya di Al-Quran kami itu jelas sekali mengatakan, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurah wal injil. Kamu tidak dianggap beragama kalau kamu tidak menjalankan aturan yang ada di dalam hukum Taurat dan Injil. Nah, sedangkan Kristen tidak ada. Taurat itu benar, karena kalau ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Oh, bahaya ini. Jadi ada dua pilihan, Pak Pendeta. Menerima Kristus yang mati di salib dan membuang Taurat. Atau menerima Taurat dan membuang kematian Yesus di salib, Kristus di salib. Tidak boleh dua-duanya. Rancu itu namanya. Rancu itu namanya. Gitu. Ya Bang, itu saya belum ketemu itu ayatnya di mana? Yang mana? Yang mana saudara? Yang tentang saudara Amoy. Yang bagusan di. Ya, hukum Tauratnya kan mengatakan gini, Bung. Hukum Taurat nih, kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat. Ayatnya di mana Bang? Bang Suma, ayatnya di mana? Saya mau baca soalnya. Di Galatia 2 nomor 21. Oh iya, kasih. Nah. Jadi kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi orang Kristen jangan ketika ditanya sama adik-adik kita ini yang mu'alaf ini, yang cantik-cantik ini, jangan lari ke imamat, jangan lari ke uluaran, jangan lari ke bilang jangan. Karena kalau Anda masih mengharapkan ada kebenaran untuk iman Anda di sana, maka sia-sialah kematian Kristus. Begitu, saudara. Ini Bang Suma. Iya. Izin Bang Suma ya. Silakan. Nah, di dalam hukum Taurat itu dikatakan Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini. Nah, mereka yang melakukan hukum Taurat itu supaya selamat. Tetapi kita yang ada di zaman sekarang, kita diselamatkan karena iman. Efesus 2 ayat 8. Galatia 3 juga berbeda. Mengatakan itu. Karena Yesus. Ya. Kalau ayat 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kalau Kristus tidak datang ke dunia, kita ini orang-orang yang binasa. Kenapa bisa, Pak? Kata Alkitab. Kenapa bisa? Karena semua orang telah berdosa. Upah dosa ialah maut. Dalilnya di mana? Kematian kekal. Dalilnya itu di mana itu Tuhan? Tuhan katakan itu di mana itu, Bang? Bahwa seluruh manusia itu sudah berdosa. Itu dalilnya dari Tuhan di mana tertulis? Roma 3:23. Nah, itu Paulus. Jadi semua manusia ini, Paulus itu, Bang. semua manusia ini binasa. Iya, kata Paulus, dari bisikan Kristus yang dia temui di padang gurun. Elohim ada nggak ngajarkan? Sekian banyak kitabnya orang Yahudi, Bang. Kitab Tanak ini ada 3
kitab Tanakh ini di tiga kelompok kitab ini, tidak ada perkataan firman Tuhan seperti itu. Itu hanya perkataan Paulus yang diterima dari Kristus yang mendatanginya di padang gurun. Kalau Anda melihat Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam, manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita ini adalah makhluk yang diberkati. Kok tiba-tiba Paulus mengatakan kemudian seluruh manusia adalah sudah berdosa? Apa yang ingin Paulus jual? Supaya seluruh manusia menerima Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Karena Paulus ingin menjual Kristus. Sekarang kalau saudara saya ini mencari data di dalam kitabnya orang Yahudi, adakah hukum Taurat seremonial atau apapun itu yang mana perintah-perintah ini datang kepada Bani Israel itu diberikan untuk kita yang bukan Bani Israel? Kan tidak. Nggak ada data kalau hukum Taurat itu untuk kita. Nggak ada. Semua yang datang kepada Bani Yakub, hukum-hukum yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Nah, kenapa orang Kristen ini sibuk saja mencari-cari di kitabnya orang Yahudi, mencari. Karena Paulus yang mendoktrin berkat dari makhluk padang gurun yang datang kepada yang ngaku Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Karena kalau kamu percaya, akibatnya ya seperti Kristen inilah, embalelo. Di sisi lain ngambil imamat, tapi Paulusnya mengatakan kalau kau masih mengharapkan imamat, maka kematian Kristus sia-sia. Tapi secara naluri kemanusiaan, orang Kristen sebagai manusia ini minta tolong kepada imamat supaya bisa terbantu dengan kasus pernikahan yang ditanya oleh adik-adik saya. Mau tidak mau saya harus lari ke imamat. Oh, tunggu dulu. Jangan ke situ. Karena Paulus sudah membentengi, nggak boleh lewat. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran di Taurat, maka kematian Kristus sia-sia. Ayo, pilih mana? Imamat atau Kristus tidak mati di atas salib? Berat itu bang, nggak usah geleng-geleng, kami pun tahu. Ya, iya. Saya bilang tadi, kalau tentang kehidupan manusia itu, hidup sosial manusia itu Tuhan mengatur, ya. Tuhan mengatur, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, ya. Itu Tuhan ajarkan bagi kita. Di mana itu bang tertulis? 2 Timotius 3. Keluaran 20. Nah, bagus. Harus aplaus buat pendeta. Jadi itu tertulisnya di Keluaran 20 tadinya dibatalkan oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan sendiri. Sekarang Elohim, Tuhannya Yahudi melarang, jangan berdusta. Jangan mengingini milik orang. Jangan membunuh. Jangan mencuri. Batal. Paulus pasang badan. Hai, batal. Tidak ada lagi itu. Dengan matinya Kristus, batal. Sekarang aku yang bikin aturan. Jangan mencuri. Jangan membunuh. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Makanya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan, menjalankan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu mengatakan, jangan membunuh. Kristen tidak membunuh. Jangan berzina. Kristen tidak berzina. Jangan bersaksi dusta. Kristen tidak berdusta. Perintah siapa yang Kristen taati? Perintah bapaknya, yaitu Paulus. Coba disadari itu. Karena perintah-perintah yang ada di Taurat, kalau kamu percaya, tidak ada kebenaran. Itu sudah dibatalin oleh matinya Kristus. Sekarang perintah yang sama sudah terlontar dari aku. Yang tadinya bapaknya Abraham, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan jangan mencuri, batal. Kalian Kristen harus mendengarkan saya. Jangan kau dengarkan dia. Itu sudah batal. Kalau kau percaya dia,
maka Kristus sia-sia kematiannya di atas salib. Aku sekarang yang memerintah, jangan mencuri ya. Nah, jadi kalau Kristen hari ini tidak mencuri, itu bukan perintah Tuhan, itu perintah Paulus. Memang berat tak? Tanpa senyum pun kami tahu. Misi Bang Suma bisa, Bang Suma, saya... Iya, silakan. Bisa, ya oke. Ayat yang Bang Suma angkat itu di dalam Galati 2 ayat yang ke-21 yang bunyinya bahwa maka tiadalah aku menolakkan anugerah Allah, karena jikalau kebenaran itu datang dengan jalan Taurat, maka Kristus mati sia-sialah saja. Ya toh, itu toh ayatnya toh. Dan banyak dalil sama itu. Seolah-olah ya. Betul. Silakan. Seolah-olah pernyataan ini maka seluruh isi Taurat itu lenyap. Tetapi kalau kita melihat dari konteks cerita yang ada, bagaimana ayat ini ditulis oleh Paulus sejalan dengan bagaimana pertentangan yang terjadi. Kita baca dari ayat 11. Bagaimana Kefas ia melawan, tetapi kalau Kefas itu tiba di Antioquia, aku melawan karena dia. Salah. Karena salah. Ya, karena kesalahan. Artinya pada saat Kefas makan bersama-sama dengan orang kafir pada masa itu, mereka tetapi tidak dilihat oleh teman-temannya orang Yahudi, dia tetap makan dengan orang kafir. Tapi kemudian pada hari yang selanjutnya, pada hari yang selanjutnya, Bang, Kefas makan orang kafir, tapi dia melihat ada teman-teman Yahudi yang memegang tentang hukum Taurat walaupun mereka sudah percaya sehingga dia melihat, dia takut dicela oleh teman-temannya, dia mundur. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus, itu adalah perbuatan yang munafik. Sehingga dia menuliskan, kalau kalian memegang hukum Taurat dan tidak percaya tentang anugerah Allah, itu dalam ayat 16. Sehingga dapatlah kita membaca sampai ayat yang ke-20, 21. Karena itu berhubungan, Bang. Jadi kalau dalam iman kami, ayat itu tidak bisa lepas sendiri. Dia harus berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Sehingga penjelasan yang lengkap tentang makna, maksud ayat itu bisa kita pelajari bersama, sehingga bisa kita mengerti, Bang. Memang kalau kita hanya mengambil ayat saja di dalam Galati 2 ayat ke-21, maka seolah-olah seluruh hukum Taurat itu lenyap. Tetapi kalau kita melihat konteks cerita yang ada, maka dia pun menyatakan bahwa Taurat itu adalah bayang-bayang sesuatu yang akan datang, tetapi wujudnya itulah Kristus. Artinya kalau itu ada bayang-bayang berarti ada hal. Ya, kata Paulus itu. Kemudian juga tentang hal Taurat itu dituliskan oleh Paulus, itu masih juga di dalam kitab Galatia. Iya, apa esensinya di mana? Intinya kalau saudara masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus, itu intinya. Intinya itu di situ. Makanya Paulusnya itu mengatakan kalian ini bukan lagi hamba. Kalian ini adalah anak siapa? Anak Kristus. Poinnya itu di situ. Sedangkan Yesus nih, ketika dia datang kemudian di tengah-tengah Bani Israel melakukan penginjilan 3 tahun. Tidak pernah Yesus ini kemudian bertentangan dengan hukum Taurat. Gak ada itu. Gak ada Yesus itu bertentangan dengan hukum Taurat. Sedangkan Paulus semuanya bertentangan dengan hukum Taurat. Sedangkan kalau dilihat di dalam Ulangan 4, apa perintahnya? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Maka Yesus kemudian sebagai wakil Tuhan ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajak orang-orang Yahudi kembali kepada hukum Taurat. Makanya saudara coba Anda lihat ya, termasuk saudara saya Pak Pendeta Yunus, kita lihat di dalam Matius 28 Pak, nomor 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kan, kalau yang keluar dari kubur itu adalah gurunya? Ragu. Ini kok tampilannya beda dengan guru kita. Ragu mereka.
Tidak yakin. Bahkan kalau kita lihat di dalam Lukas 24 nomor 37, mereka menganggap orang ini adalah hantu. Hanya orang Kristen yang percaya totalitas kepada yang keluar dari kubur itu. Kalau murid Yesus tidak terlalu percaya. Nah, kenapa mereka jatuh? Karena Yesus memang mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin. Jadi mujizatnya itu diusahakan sebisa mungkin agar menyesatkan murid-muridnya juga. Itu kata Yesus. Maka Yesus berpesan, camkanlah. Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Yesus ulang-ulang gitu. Apa akibatnya kalau percaya? Ya jadi Kristen. Hidup di antara kebingungan. Mau melepaskan Taurat, tapi perjanjian baru timpang. Mau menggunakan perjanjian lama, tapi perjanjian baru mengatakan sudah tidak berguna. Bingung. Pada saat mereka ingin pungut upeti di gereja, pakai perpuluhan. Padahal sudah dikatakan tidak berguna. Pada saat dikatakan kemudian, kenapa kau menggunakan kitabnya orang Yahudi? Ya karena keselamatan dari sana. Bingung, ambigu. Inilah yang terjadi. Makanya ada adik saya ini bertanya, dahsyat, mana larangannya begini. Lari ke imamat. Itu ditertawakan sama orang yang paham Bible. Loh kok kembali lagi ke situ? Kalau ada keselamatan di sana, bukannya orang Kristen di Galatia 3:13 yang dibacakan oleh Bapak Pendeta tadi, Kristus telah menembus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Kenapa kutuk? Karena jelas. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, apa kata Elohim? Terkutuklah orang Kristen yang tidak memenuhi Taurat dengan perbuatan. Kenapa saya katakan Kristen? Karena Kristen mengaku-ngaku itu kitabnya. Terkutuklah dia yang tidak menjalankan Taurat ini dengan perbuatan. Terkutuk, maka supaya tidak dikutuk, maka Kristus datang pasang badan. Hei, nggak usah khawatir kalian. Kalian boleh begini, boleh begitu, boleh colok sana, boleh colok sini boleh colok sini. Sebab Kristus telah membebaskan kita dari kutuk Taurat. Jadi Taurat tidak punya hak lagi menghukum kita. Kalau kita begini, Taurat nggak bisa lagi. Kalau kita begitu, Taurat nggak bisa lagi. Kita sudah merdeka, kita bebas. Kita lagi bukan anak hamba. Kita semua ini adalah anak Tuhan. Itu Pak. Tapi karena Kristen ini, ya silakan. Gini Bang, ya dalam Galatia 3 ayat yang ke-24, dengan hal yang demikian syarat Taurat itu sudah menjadi suatu pelatih. Ini pernyataan Paulus loh. Setelah pernyataannya di dalam lanjut 21 yang Bang Suma baca tadi. Ternyata penjelasan selanjutnya di dalam Galatia 3 ayat ke-24, dengan hal yang demikian syarat Taurat itu sudah menjadi suatu pelatih. Jadi artinya di situ bahwa syarat Taurat itu tidak sepenuhnya dihapuskan karena ada yang namanya hukum seremonial dan hukum keimamatan, atau dikatakan ada hukum sipil dan lain sebagainya. Demikian juga pernyataan Bang Suma yang menyatakan bahwa murid Yesus tidak terlalu percaya. Gini Bang, kalau pernyataan Bang Suma menyatakan bahwa murid Yesus tidak terlalu percaya, itu mungkin dapat dikatakan satu kesalahan. Kenapa? Saya ambil contoh satu orang saja, itulah Rasul Petrus Bang. Rasul Petrus itu pada awalnya waktu Tuhan mau disalib, dia diperhadapkan dengan sida-sida saja dia takut. Dengan orang-orang yang datang bertanya, bukankah engkau pengikut Kristus? Saya katakan tidak, saya tidak kenal dia. Tetapi setelah pernyataan Yesus, melihat kekuasaan Yesus, di dalam kisah Segala Rasul jelas Bang, bagaimana dia berani mati, bukan hanya di hadapan sida-sida saja.
Di hadapan imam besar pun dia berani mati. Bahkan kalau sejarahnya kita melihat tentang rasul-rasul yang ada, hampir semuanya mati demi Injil, Bang. Jadi pada saat Abang mengatakan mereka tidak terlalu percaya, maka saya pikir itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena bukti kitab kami, bukti sejarah di luar kitab sudah menuliskan betapa gigih murid-murid mereka pun, penulis-penulis mereka pun, walaupun mereka mati untuk kebenaran Injil, mereka tidak takut, Bang. Digoreng pun, dipenggal pun, dipanah pun, dilakukan seperti apa untuk kerajaan Allah, mereka tidak takut. Jadi pada saat Bang Suma menyatakan bahwa mereka tidak percaya, tidak terlalu percaya, itu kesalahan yang fatal, Bang. Dan pernyataan tentang hal hukum Taurat sudah jelas dalam Galatia 3 ayat ke-24. Bahwa Taurat itu masih pelatih. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan menjadi bayang-bayang sesuatu yang akan datang, tetapi wujudnya itulah Kristus. Jadi dinyatakan hukum Taurat itu hilang. Maka hilang itu bicara tentang hal dikatakan hukum-hukum yang berhubungan dengan hal makan, minum, dan lain sebagainya. Ada penjelasan-penjelasannya di dalam ayat-ayat yang lain. Ada tentang hari raya, hari sabat, dan lain sebagainya. Itu ada penjelasan di ayat-ayat yang lain. Makasih Bang Suma. Ya. Oke, kata Yesus ya, bahwa Kristus palsu itu akan berusaha kuat untuk menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu adalah murid-murid Yesus. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Berarti yang dimaksud yang akan disesatkan adalah murid-murid Yesus yang 12. Yang pertama disesatkan Yudas, tinggal 11. Yang 11-nya kalau Anda mengatakan Petrus, Andreas, Filipus, Yohanes, Kepas, ada ikut kepada Paulus, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Jangan Anda bangga di situ. Kalau mereka ikut Paulus, tergenapi sudah. Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Apa yang dikatakan oleh Yesus Matius 24 nomor 24? Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Jadi jangan Anda bangga. Oh, Paulus sama dengan Petrus, naik sepeda bersama dengan Yohanes, kompak mereka. Enggak urus. Orang yang menggunakan akal sehat itu akan nangkap malah nubuatan Yesusnya, penyesat ketika datang ngaku Kristus itu akan juga orang-orang pilihan pun akan habis dimakan sama penyesat tersebut. Jadi kalau Anda menemukan hal itu, satu, nubuatan Yesus tergenapi. Oleh karena itulah saya kalau jadi Anda, saya harus memvalidasi dulu nih kerasulan Paulus. Harus ada validasi dari Yesusnya, karena dia mengaku sebagai utusan Yesus. Paulus, siapa engkau menurut engkau? Dia akan jelaskan, aku adalah Rasul Kristus. Yesus, siapa Paulus menurut engkau? Apa kata Yesus? Halo? Yesus Kristus itu tidak mengenal Paulus. Yang menjual, sabar, yang menjual cerita-cerita Paulus Kristus itu Paulus sendiri. Paulusnya sedang memproklamirkan, mempromosikan Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Yang justru Kristus aslinya melarang untuk percaya kepada Kristus yang datang di padang gurun. Paulus didatangi Kristus adalah pada saat dia di padang gurun. Sedangkan Yesusnya mengatakan, jangan kau percaya Kristus yang datang di padang gurun, sebab itu penyesat. Jadi kalau ada orang yang berkata, aku bertemu Kristus loh di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus percaya. Setelah Paulus percaya, maka Paulus menjual Kristus. Kristus A, Kristus begini, Kristus begitu, Kristus begono. Dijuallah itu. Anda beli. Jadilah Anda sekarang pembela Paulus. Kenapa nggak berani bela Kristus?
Pada saat Kristus mengatakan, Izin, Bang, Yesus ya, mengatakan, iya silakan. Silakan. Oke, makasih Bang. Ya, yang abang angkat tentang bahwa hati-hatilah bahwa Mesias palsu akan datang. Yang Bang Suma angkat itu dalam Matius 24, ya toh? Matius 24. Iya. Dan di dalam Matius 24 itu, di dalam ayat-ayat yang awal, di situ diceritakan tentang kejadian di Bukit Zaitun. Bagaimana murid-murid bertanya kepada Yesus, nyatakanlah kepada kami alamat kedatanganmu dan kesudahan alam ini, ya toh? Jadi pernyataan ini tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tentang kesudahan alam atau bicara tentang hari kiamat, tanda-tandanya apa? Nah, itu kan yang ditanya oleh murid-murid, tanda-tandanya apa? Dan itu dikatakan oleh Tuhan, tanda-tandanya yaitu yang pertama itulah Kristus palsu. Kemudian akan terjadi peperangan, kelaparan, ya toh, dan lain sebagainya. Jadi tentang Kristus palsu itu akan terjadi pada akhir zaman, Bang. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sebelum akhir zaman. Bukan berlaku pada zaman murid-murid Tuhan. Karena murid-murid Tuhan sudah diajar oleh Tuhan langsung. Mereka tidak akan tersesat. Karena apa? Tuhan langsung yang mengajar kehidupan mereka. Tentang Rasul Paulus, keberadaan Rasul Paulus, yang dia alami, dikatakan firman Tuhan, itu adalah penglihatan. Penglihatan. Dan itu juga didukung di dalam kitab kami, dalam Matius, bahwa 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan ada. Bicara tentang Tuhan ada, itu juga bicara tentang suatu penglihatan. Tentang Tuhan ada. Dalam perhimpunan ibadat orang Kristen, Tuhan akan hadir. Itu bicara tentang penglihatan. Seperti juga yang dialami oleh Paulus. Maka Paulus pun ada Ananias. Ananiaslah yang datang juga. Tuhan Yesus datang kepada Ananias melalui karunia penglihatan ini, Bang. Kemudian itulah yang terjadi sehingga Paulus dipanggil oleh Tuhan. Tentang Paulus. Paulus ini yang awalnya dia adalah orang Yahudi. Dia ada mandat kekuasaan dari imam besar. Hidup dengan senang. Dididik oleh Gamaliel, Bang. Tetapi karena Kristus dia katakan dia yang lalu dijadikan sampah. Artinya kehidupan yang senang itu setelah dia menjadi rasul, dia hidup menderita, Bang. Dia hidup sangat menderita, dipenjara, disiksa, dicambuk dan lain sebagainya karena Kristus. Dan itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Murid-murid Tuhan bisa kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Bahkan ketua rasul yang namanya Rasul Petrus itu menyaksikan tentang Paulus. Itu bisa kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3. Di situ ayat yang ke-5, Bang. Jelas dikatakan tentang kiriman. Saya baca aja ya ayatnya ya. 2 Petrus 3 yang ke-15. Begini bunyinya. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikian juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu, sudah menyuratkan kepada kamu segala pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara itu di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran dan yang tiada tetap itu memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jadi tentang panggilan Paulus itu banyak saksinya, Bang. Bahkan tentang suratan 14 suratan kiriman Rasul Paulus itu disaksikan oleh rasul-rasul. Petrus yang jadi ketua rasulnya. Mereka pun sering mengadakan pertemuan di Yerusalem yang sebagai pusat pada waktu itu. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul, Bang. Dan itu jelas. Ya, biar langsung ditanggapi ya, Bang. Ya, silakan ya. Makasih Bang. Makasih ya. Panjangan, makasih, mohon maaf. Iya. Jadi gini, saudara. Anda membawa kitab Petrus. Petrus itu secara tradisi gereja mula-mula ada yang mengatakan ditulis tahun 65.
Di tahun 65 ada yang mengatakan antara tahun 81 sampai 96. Kira-kira muridnya Yesus nulis tahun segitu. Yesus terakhir mengajar tahun 33. Siapa yang mengajarkan kemudian Petrus menulis surat sepanjang itu? 1 Petrus, 2 Petrus setebal ini. Nabi juga dia rupanya. Itu dulu. Di dalam kajian kita nih, sebagai orang yang belajar tentang Bible, Yohanes 17:8 Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah Yesus sudah berfirman kepada Petrus sehingga sudah tamat semuanya? Enggak. Yesus tidak pernah menemukan buku Petrus, 1 Petrus, 2 Petrus. Enggak pernah. Itu ditulis di tahun 81 sampai 96. Jadi lucu kemudian kalau kebenaran yang Yesus sampaikan di Bukit Zaitun, Anda mencocok-cocokkan dengan kerasulan Paulus yang diklaim diakui oleh Petrus. Sedangkan catatan yang Anda baca itu ditulis tahun 81 sampai 96. Lucu itu Bang. Nah sekarang coba dengarkan saya baik-baik. Izinkan saya menguraikan Matius 24 ini. Yesus lagi di Bukit Zaitun. Datang murid berbicara mengenai pribadi. Ngopi mereka di situ. Guru, kami ingin bertanya. Apa Cak Ayu? Apa tanda kedatangan kamu? Dan tanda kemudian penghabisan akhir zaman itu apa tandanya? Apa kata Yesus nih? Masih sama kamu nih berbicara. Masih dua arah nih. Pihak pertama, pihak kedua. Tanda kedatanganku dijelaskan di data nomor 27. Tanda kedatanganku nih, kan Yesus yang ditanya, tanda kedatanganmu apa? Kalau aku yang datang, sama seperti kilat, memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak nanti kedatanganku sebagai anak manusia. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda aku sebagai anak manusia di langit. Seluruh manusia meratap, seluruh manusia melihat aku di langit. Itu tanda kedatanganku dan tanda akhir zaman. Itu kata Yesus. Nah, Yesus membungkus itu tanda kedatangannya sehingga Yesus berpesan di data nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepada kamu, bukan kepada Kristen, kepada kamu, kan aku yang bertanya. Bang Suma bertanya kepada Yesus. Saya Bang Suma, perkenalkan dari Makassar. Yesus, saya ingin bertanya, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Kata Yesus kepadaku nih, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, Suma, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, Suma, jangan kau percaya. Camkanlah Suma, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu Kristus di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, Suma, jangan kau percaya ya. Saya yang disampaikan, bukan ente. Jadi orang itu datang kepada saya nanti, mengaku-ngaku bertemu dengan guruku. Bukan cerita kemudian kepada Kristen, enggak. Itu bercerita pada zaman itu. Sehingga Yesus dan kepada muridnya, saya sebagai murid mendapatkan dua pesan. Pesan yang pertama, kalau guruku yang datang, maka kiamat. Kenapa kiamat? Karena matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, coy. Kuasa langit berguncang, bagaimana enggak kiamat? Itu kalau guruku yang datang. Semoga aku tidak bertemu dengan keadaan itu. Pesan yang kedua guru saya kepada saya,
Kalau ada yang berkata kepadamu, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena itu bukan saya. Kalau saya yang datang, ya itu tadi. Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak percaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu aku. Selain aku, ada juga yang datang, tapi bukan aku. Kalau dia yang datang, tanda itu tidak ada. Tapi ngaku Yesus, ngaku aku, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, itu tadi, tamat dunia. Sama yang diterangkan dalam Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Kedatangan Nabi Isa adalah pertanda hari kiamat. Nah itu, bagaimana tidak kiamat coy? Bintang berjatuhan, matahari turun saklarnya, bulan juga kemudian tidak bersinar. Kiamat. Itu kalau aku yang datang. Tapi kalau bukan aku yang datang, jangan kamu percaya. Oke, setelah diberi pesan, berjalan waktu. Terang singkat waktu, Yesus terangkat ke langit. Tahun 50, mulai Paulus menulis cerita-ceritanya. Muridnya Lukas di dalam Kisah Para Rasul 9 mulai terukir cerita itu. Paulus berjalan menuju ke Damsyik, lalu bertemu dengan suara dan melihat cahaya. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, saya dengar nih sebagai murid. Bro, Bang Suba sini. Kenapa? Ada orang dari Damsyik namanya Paulus. Apa katanya? Kan guru kita sudah tidak ada. Iya, tapi dia katanya nggak ketemu guru kita loh. Masa? Dia lihat wajahnya. Enggak, cuma suara doang. Guru kita kan udah pesan, jangan percaya. Iya, jangan. Ayo, pergi yuk. Maka Paulus ketika tidak diterima di tanah Yudea, dia kemudian bersurat. Aku diutus kepada orang-orang non-Yahudi. Maka pemberitaannya bertemu dengan Kristus di padang gurun tidak diberitakan kepada Yahudi, karena Yahudi tidak mungkin percaya. Yesus yang datang di tengah-tengah mereka saja, membuktikan, membangkitkan orang mati saja tidak diterima. Apalagi kalau cuma modal mulut. Aku bertemu dengan Kristus berupa cahaya. Diludahin sama Yahudi Paulus ini. Kalau dia beritakan kepada Yahudi. Makanya dia banting setir. Dia ke Roma. Hei orang-orang Roma, penyembah-penyembah dewa-dewa. Aku ketemu dengan dewamu loh. Di padang gurun namanya Kristus. Diterima. Tapi kalau dia pergi ke Yahudi, ditunjang sama murid Yesus. Tak percaya. Karena gurunya sudah memberikan pesan. Nah, kenapa orang Yahudi tidak menjadi pelopor utama dari ring utama pengajaran Paulus? Kenapa? Karena orang Yahudi jangankan cahaya yang Yesus katakan berupa iblis turun dari langit. Lukas 10:18 kata Yesus, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Sedangkan Yesus yang nyata membuktikan mukjizat di tengah Yahudi saja Yahudi tidak percaya. Apalagi cuma datang mengatakan, aku mendengarkan suara, lalu aku kemudian baring di tanah, lalu kemudian aku jadi buta. Mana ada orang Yahudi percaya kayak gitu-gitu? Nggak mungkin. Makanya Paulus ngajar ke Roma, mengajar kepada orang-orang non-Yahudi. Diterima ajarannya, jadilah Katolik. Katolik penguasa kala itu. Dia memiliki tangan besi, di mana-mana dia berkuasa. Maka otoriter gereja harus seluruh di bawah jajahan Romawi menjadi Katolik. Kalian tidak suka dengan kebijakan gereja Katolik, membuatlah sekte baru, Protestan. Datanglah Belanda dengan Portugis ke Nusantara ini. Lahirnya agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Bukan ajaran Yesus. Begitu saudaraku. Jadi kalau hari ini Anda harus memperjuangkan Paulus. Tapi ingat, Yesusnya mengatakan kepada Bani Israel yang duduk di Bukit Zaitun, jangan kamu percaya. Mereka nggak percaya. Kalian percaya, selamat disesatkan. Demikian.
Silakan Pak Pendeta Ruben. Pak beritakan ditahan Saya dulu tuh, Bang. biar Pak Pendeta dulu ya. Oke. Pak Pendeta Ruben. Ya, gantian. Begini, ya makasih ya Bang Hos ya. Begini Bang Suma. Jadi perjalanan Paulus ke Damsik ini ada pesan lebih dahulu kepada Ananias lewat penglihatan kepada Ananias bahwa Paulus akan ke Damsik. Ya, ini di ayat 10 jelas dikatakan di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ya aku Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, marilah kita pergi ke jalan bernama Jalan Lurus. Carilah rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa karena dia mendapat cahaya itu di padang gurun itu. Ya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dia mengalami buta. Ya, mengalami buta. Dan dia berkumpul bersama dengan murid-murid yang lain. Jadi pernyataan Bang Suma mengatakan bahwa dia penyesat salah. Paulus ini beritakan tentang Yesus anak Allah. Di ayat 20 itu dikatakan jelas. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Paulus sedang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, bahwa Yesus anak Allah. Tapi pandangan orang tidak bisa dirubah. Ayat 21, semua orang mendengar hal itu heran berkata, bukankah dia yang di Yerusalem yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka di hadapan imam-imam kepala? Jadi pandangan orang lain itu seperti itu kepada Paulus, tetapi dia sudah diubahkan. Siapa dia? Galatia 5 ayat 19. Dia orang yang kasar, dia orang pembunuh, dia orang yang sudah suka yang hal-hal yang menurut keinginan dagingnya. Dia suka hal, tapi diubahkan Tuhan, penuh kasih, lemah lembut, penuh belas kasihan, penguasaan diri. Tuhan ubahkan dia. Jadi semua orang yang bertemu dengan Tuhan pasti diubahkan Tuhan. Jadi itu. Jadi kalau Bang Suma katakan dia mengajarkan yang salah, itu salah, ya. Dia mengajarkan bagaimana Yesus anak Allah, beritakan tentang kerajaan Allah. Itu yang benar. Begitu Bang Suma. Nanti ditambahkan. Terima kasih. Oke, baik, saya tanggapi dulu Bang. Ananias ini oleh Hippolytus dari Roma itu kemudian mengelompokkan Ananias masuk ke dalam murid 80. Sayangnya itu hanya klaim, dikarenakan tiba-tiba muncul namanya di surat Lukas. Kan Yesus mengatakan begini Pak Pendeta, nabi-nabi palsu. Dia tidak mengatakan nabi palsu. Kalau dia hanya mengatakan nabi palsu, berarti cuma satu. Itu satu. Yang kedua, penyesat itu Yesus tidak mengatakan dia, tapi Yesus mengatakan mereka. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Coba kita simak di situ. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab banyak penyesat, banyak yang akan datang dengan memakai namaku. Ananias memakai nama Yesus. Dan Ananias mengatakan Yesus itu adalah Kristus. Ananias pergi kepada Paulus sehingga menjadi jamak. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka, Paulus, Lukas, Markus, penulis Petrus, penulis Matius, bla 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 dan seterusnya. Mereka, bukan cuma satu oknum saja kata Yesus. Mereka itu masih dalam skala prioritas nasihat pengajaran Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Nah, Kristen muncul belakangan.
tentu dong membela imannya. Tidak mungkin dia mengatakan, oh iya ya, iya, nggak mungkin. Tapi keraguan itu pasti sudah ada toh Pak. Anda kan orang Indonesia, biar bagaimanapun makan tempe tahu, tingkat intelijensinya pasti ada, hatinya pasti juga hati Nusantara. Ketika dibacakan seperti itu, keraguan pasti ada toh. Sekarang Anda tinggal insting kemanusiaan kita nih yang bekerja. Apakah betul Yesus ini menasihatkan muridnya dengan tanda-tanda itu dan melarang untuk percaya jika ada yang mengaku bertemu dengan aku? Adalah satu kebodohan dan kelalaian kalau Bapak masih percaya kepada Ananias, kalau Bapak masih percaya kepada Paulus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan jangan percaya. Kan lucu itu. Artinya saudara, kalau Yesus sudah mengatakan jangan percaya, ini bicaranya bukan kepada Anda, bicara kepada orang yang bertemu langsung dengan Yesus. Orang yang bertemu langsung dengan Yesus ini belum ada Paulus, belum ada Ananias, belum. Mereka sudah berpesan. Taruhlah ini tahun 33. Di tahun 33 Pak, mereka menerima pesan. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun, ada di sana, ada di sini, jangan kamu percaya. Itu di tahun 33. Lukas menulis surat itu di tahun 60 Pak. Paulus menulis surat di tahun 50. Petrus di tahun 81. Artinya apa? Setelah tahun 33, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Kalau insting kemanusiaan kita yang bekerja, maka pasti kita mengiyakan, oh iya ya, ternyata nasihat Yesus jangan percaya di tahun 33. Siapapun yang datang, mau dia mengatakan orang benar, orang ini, ajarannya bagus menurut pandangan kita, secara budaya, secara etika, secara moral, tetap saja nasihat Yesus harus lebih utama dong. Jangan percaya. Kan begitu. Sehingga ketika ada orang yang datang mengaku, aku bertemu dengan Yesus, ya mereka yang hidup zaman Yesus itu pasti mengatakan, siapa sih lo? Sehingga coba nih kita ukur nih kebenaran pesan Yesus. Ada ndak orang Yahudi dari Bani Yakub yang datang ke Indonesia mengajarkan kekristenan? Secara berkelompok, dari Yahudi, rabi-rabi Yahudi mengajarkan kekristenan, menyembah Kristus yang datang kepada Paulus. Kan nggak ada. Yang datang bule dari Barat, dari Jerman, dari Inggris, jadi Belanda. Mana Bani Israel? Nggak ada. Karena Paulusnya mengajarkan dia bertemu dengan Kristus itu, habis itu dia arahkan ajarannya ke Roma. Kenapa? Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi Pak, setelah Paulus itu mendirikan sekte Nasorios di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 itu, orang-orang Yahudi mengatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Kristen. Orang Yahudi loh yang mengatakan itu. Apalagi murid Yesus. Kecuali seperti yang disampaikan oleh beritakan. Kecuali ada yang terjerat oleh tipu daya Paulus. Kan Paulus mengatakan, aku menjerat engkau dengan tipu daya. Kalau ada murid Yesus kemudian yang terindikasi ikut pengajaran Paulus, maka tergenapi Matius 24 nomor 24. Kalau saya jadi saudara, insting kemanusiaan saya pasti akan mengatakan, oh Yesus berpesan di tahun 33. Dan Paulus datang di tahun sekian, Ananias tahun sekian, Lukas tahun sekian. Berarti saya tidak boleh percaya dong, harus ikuti nasihat Yesus dong. Tapi karena insting kebuasan, nggak makan babi lagi nanti, nggak makan lagi guguk kecap, nggak makan lagi biawa capcay, maka apa yang terjadi? EGP, yang penting saya jadi Kristen. Nah itu yang main sekarang. Tapi kalau insting kemanusiaan kita pasti percaya kepada apa yang Yesus beritakan di tahun 33. Saya kira begitu.
Dari imamat loncat kemana-mana. Maafkan aku. Silakan. Ya. Silakan, mau Pak Pendeta Yunus atau Pak Oke, Beritakan. saya. Ya, Bang Suma menyatakan bahwa penulisan dan kitab Petrus itu dari tahun perkiraan tahun 65 sampai tahun 81. Dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu sampai kurang lebih tahun 34 Masehi. Artinya di situ bedanya hanya sekitar 32 Masehi, Bang. Kalau kita 32 tahun maksud saya. Kalau kita menghitung, kalau hanya beda 32 tahun, saya ambil contoh kita saat ini. Perbedaan kemerdekaan kita 80 tahun lah kasih. Tetap masih ada, kita masih tahu tentang sejarah ceritanya. Apatah lagi tentang cerita Tuhan Yesus Kristus ini yang jaraknya hanya 32 tahun. Pak Beritakan dipersingkat ya Pak Pendeta, 2 menit sama Pendeta Yunus ya, biar enak ininya ya. Ya, boleh pakai timer, silakan. Jadi artinya waktunya berdekatan sekali Bang semua. Tidak bisa didustai. Nanti kalau pada saat Rasul Paulus berdusta, ada banyak saksi loh. Pasti dikatakan tidak sesuai kamu Rasul Paulus. Kenapa? Waktunya sangat dekat dengan ketika Tuhan Yesus melayani. Tidak sampai 1 abad loh Bang. Demikian juga pernyataan Bang Suma ini jelas-jelas pernyataan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bang Suma katakan sesuai dengan jika boleh ayat yang ke-30 itu bicara tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Setelah itu kelihatan tanda anak manusia di langit. Itu ayat 30 sampai 31. Maka ia pun menyuruh malaikatnya. Dan di sini walaupun pernyataannya Yesus dia masih dalam pelayanan selama 3,5 tahun, tapi sudah dinyatakan pernyataannya tentang bagaimana kedatangan dia. Dia menyuruhkan malaikat. Bayangkan Yesus katakan itu malaikatnya. Dan itu kedatangan Tuhan yang kedua kali, tanda-tandanya seperti Bang Suma katakan. Bagaimana sejurus kemudian daripada ketika semua matahari akan dikelamkan, bulan-bulan tidak akan bercahaya. Itulah tanda kedatangan Tuhan di atas awan, dan dia menyuruh malaikatnya, itulah seperti kilat memancar. Bicara tentang kecepatan cahaya. Baik, karena kenapa dijelaskan sudah dulu Pak Pendeta. Pak Beritakan biar Pak Pendeta Yunus menambahkan 2 menit ya, biar enak ya. Silakan. Soalnya lawannya 1 orang Bang Juma. Pak Pendeta Yunus, silakan. Ya, mungkin ditanggapi oleh Bang Zuma dulu. Ya, nanti. Oke, baik. Tradisi gereja tahun 81 sampai tahun 96, Bang. Coba Anda buka sejarah lagi bagaimana gereja kemudian mengambil kesimpulan itu. Petrus menulis surat, ada yang mengatakan tahun 65, tetapi sebagian besar berpendapat tahun 81 sampai 96. Petrus nih, cerita tentang yang tadi. Tetapi Anda lupa, di Kisah Para Rasul 4 nomor 13, Petrus itu diceritakan di situ buta huruf dan idiot. Jadi tidak mungkin Petrus, kalau Anda bercerita kisah kemerdekaan Indonesia kita ini, orang idiot Pak. Jangankan bertahun-tahun, untuk sikat gigi aja susah idiot itu. Dia buang air besar untuk saja dia lupa. Contohnya bom-bom, kan gitu. Tetapi bukan itu jadi permasalahan. Bukan masalah masih mengingat, bukan. Masalahnya dari tahun 33, sehari setelahnya, 2 hari setelahnya, 3 hari setelahnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya. Bukan masalah, ini kan baru berapa tahun. Bukan itu yang jadi permasalahan. Permasalahannya setelah hari ini ada yang mengaku bertemu dengan aku, perintahnya jangan percaya. Dengan kata lain, jangan percaya dengan Paulus. Dengan kata lain, jangan menjadi Kristen. Gitu loh, saudara kebenaran. Silakan.
Silakan Pak Pendeta Salam. Ruben. Host, oke. Pak Pendeta Ruben dulu. Biar Ya. gantian. Pan 2 lawan 1. Ya. Jadi Kristen itu, Pak, ya. Itu pengikut Kristus ya. Mungkin dari sejak dulu itu sebagai hinaan. Ya. Sebagai hinaan pengikut Kristus. Tapi hari ini orang yang percaya kepada Yesus diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Ya. Diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Mereka yang percaya kepada Yesus. Maka genapilah firman Tuhan seperti dikatakan Markus ya. Pergilah beritakan Injil ke segala makhluk. Ya. Dikatakan siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kalau saya percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Karena Alkitab mengatakan bahwa di bawah kolong langit hanya nama Yesus. Sama seperti yang diberitakan oleh Paulus. Bahwa Yesus anak Allah. Dialah satu-satunya Juru Selamat di bawah kolong langit ini. Kalau saya sebagai anak Allah, Bang Yusuma sebagai anak siapa? Itu pertanyaan. Baik, mungkin ditanggapi kalau Pak Pendeta Ruben anak Allah, Bang Juma anak siapa? Itu pertanyaan. Oke. Apa dal Gurunda? Saya ambil dulu yang pertama. Kristen adalah pengikut Kristus. Betul itu. Betul. Saya akui itu Kristen itu pengikut Kristus. Tapi Kristus yang mana dulu? Kristus yang mana yang Anda ikuti? Itu memang Kristen. Ingat ya, kalau kita lihat di dalam Galatia 11:26. Murid Paulus, pengikut Paulus yang pertama kali di Antioquia yang disebut Kristen. Berarti kalian Kristus ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus yang ada di padang gurun. Kan gitu, yang pertama. Kemudian Markus 15, pergilah, jadikanlah. Ini kalau saya jadi Kristen malu Pak, bawa data itu. Kenapa malu? Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda itu tidak ada sama Kristen. Berarti kalian ini tidak percaya. Minum racun. Kecuali setiap hari, setiap live begini, Pak Pendeta minum racun, baygon. Wah ini orang percaya bener nih. Tapi kan tidak. Artinya itu cuma simbol dan itu hanya aksesoris untuk menipu lawan. Kalau ambil dari Markus 15. Kalau ngambil dari Matius 28 akan semakin kelihatan, Pak. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ingat nomor 20-nya, ini yang menyiksa kalian. Ajarlah mereka melakukan apa segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ini yang menyiksa kalian. Aku akan menyertai kalian sampai ke akhir zaman. Iblis itu memang sampai kiamat menyertai kita. Permasalahannya adalah ketika oknum tersebut yang keluar dari kubur, ajarlah mereka, perintahkanlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan menjadi Kristen? Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan kemudian untuk ke gereja ibadah minggu? Yesus anak Maria pernah nggak memerintahkan kemudian untuk jangan bersunat? Yesus anak Maria pernah nggak untuk mengajarkan meninggalkan Taurat? Tidak pernah. Berarti aku yang keluar dari kubur berkata yang kuperintahkan kepadamu itu bukan anak Maria. Kalau Anda mengatakan itu anak Maria, tunjukkan mana perintahnya kemudian untuk ibadah minggu. Ada? Tidak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Kristus, anak Maria, tapi Kristus yang wajib hukumnya untuk jangan dipercaya. Makanya jangan percaya. Saudara-saudara percaya. Sedangkan yang keluar dari kubur itu, sedikit lagi 30 detik, yang keluar dari kubur itu tolak ukurnya adalah khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi kalian angkatan jahat. Sedangkan anak Maria di dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti sejak Yesus keluar brojol dari ibunya sudah Kristus. Sedangkan yang keluar dari kubur baru dijadikan Kristus pada saat itu. Berarti dua Kristus yang berbeda. Dan ajarlah mereka, perintahkan mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ada perintah Yesus ibadah minggu? Enggak ada. Tapi yang memerintahkan kepada kalian untuk ibadah minggu siapa? Roh-roh yang ada di dalam diri kalian. Itulah yang kalian sebut Roh Kudus. Padahal di dalam kitab saudara 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap roh, sebab nabi-nabi palsu. Berarti tidak setiap roh itu adalah benar, meskipun Anda katakan roh kebenaran. Tapi kalau ajarannya tidak benar, ya tetap aja salah. Saya kira begitu saudaraku, bahwasanya pertanyaan saya sederhana, adakah Yesus mengajarkan untuk ibadah di gereja hari Minggu? Itu aja dulu. Silakan. Baik. Silakan Pak beritakan. Ya, Pak beritakan. Iya Bang, saya mau tentang pernyataan di dalam Matius 24 dulu, karena itu kan yang dibahas tadi, yang awal waktu saya menyambung. Jadi itu pertanyaan murid-murid kepada Tuhan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kan saya nggak selesai, kemudian dihentikan. Jadi pada saat Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, murid-murid bertanya, maka jawab Yesus kepada mereka itu, nyatakanlah kitanya kepada kami, masa manakah perkara itu berlaku kelak, dan apakah alamat kedatangan dan kesudahan alam ini. Jadi ada tiga hal tentang hal kedatangan Tuhan, dan tentang alamat kedatangan Tuhan dan kesudahan alam ini. Dan itu langsung dijawab oleh Tuhan. Kita bisa baca sampai ayat yang ke-51. Dan ayat ke-30 di situ dikatakan tentang setelah itu kelihatan tanda anak manusia di langit. Artinya itu bicara tentang kedatangan Tuhan untuk menjemput gereja Tuhan. Ayat 30, maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Jadi Yesus itu pada saat kedatangannya kedua kali, dia hanya sampai di atas awan dan dia suruhkan malaikat. Dikatakan malaikatnya Yesus. Artinya pernyataan Yesus ini, dia mengatakan malaikat itu ada miliknya. Betapa sangat berkuasanya Yesus kalau kita melihat mengangkat Matius 24 ini. Karena apa? Maka ia pun akan menyuruhkan malaikatnya. Yesus ini yang bilang, dia menyuruhkan malaikatnya. Jadi tentang tanda-tanda kedatangannya kedua kali, itu pertanyaan dari murid-muridnya. Dan Tuhan sampai dengan sejelas-jelasnya, sampai tentang cara dia akan mengangkat gereja Tuhan. Sampai bagaimana posisinya, dia ada di mana. Jadi itu bicara tentang akhir zaman. Bukan tentang waktu Paulus. Kalau Paulus, sekali lagi, itu bicara tentang karunia penglihatan. Dan yang mendapat karunia penglihatan itu bukan hanya Rasul Paulus. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, maka itu sangat jelas. Ada beberapa juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mendapat karunia penglihatan. Seperti Rasul Paulus alami. Banyak contohnya kalau kita bisa buka itu dalam kisah para rasul. Sudah? Ya, tapadol Guru ndak. Oke. Saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zamannya itu abad pertama. Kita sudah nggak ada sekarang ini. Andai saja yang datang di padang gurun menemui Paulus itu adalah Yesus, kiamat sudah di abad pertama, di tahun 50. Itu sudah kiamat itu. Karena Yesus sudah mengatakan, kalau aku yang datang, tanda-tanda ini yang terjadi kalau aku yang datang. Kalau bukan aku yang datang,
Tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya. Sederhana kok itu. Sederhana. Tapi karena yang datang pada saat itu bukan aku, jangan kamu percaya. Karena kalau kamu percaya, kamu akan disesatkan. Maka apa endingnya? Orang-orang yang percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus, pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu? Pada saat itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, engkau adalah penyesat, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah penyesat. Jelas itu. Berarti kalian ini mengikuti penyesat, makanya kalian diusir. Tanda-tanda orang disebut penyesat, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Itu tanda-tanda penyesat. Waspadalah kepada penyesat. Tanda-tanda penyesat memanggil Yesus Tuhan. Di mana itu? Di Kristen. Kenapa bisa ada di Kristen? Karena percaya kepada Kristus yang datang di padang gurun. Saya ingin tanya kepada saudara, beritakan, andai saja yang datang kepada Paulus itu Yesus asli, kapan dunia itu kiamat? Kapan itu akhir zaman terjadi? Andai saja Yesus yang datang kepada Paulus saat itu, pertanyaan saya, kapan akhir zaman itu terjadi? Silakan. Jadi yang datang kepada Paulus yang Paulus lihat itu adalah bicara tentang penglihatan. Dan itu juga didukung oleh firman Tuhan bahwa 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan saudara, penglihatan itu saudara, karunia penglihatan. Saudara, Penglihatan itu juga disaksikan di dalam kisah para rasul. Ada juga orang-orang yang selain Rasul Paulus mendapatkan karunia penglihatan itu. Pertanyaan itu saya, adalah panggilan kepada Rasul Paulus. Pertanyaan saya, andai saja Yesus yang datang kepada Paulus saat itu, kapan terjadinya akhir zaman itu? Andai yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus itu, kapan akhir zaman? Pasti itulah akhir zaman, Bang. Bagus, Tapi pintar. saya katakan ini kan penglihatan. Kenapa Bang. tidak terjadi akhir zaman pada zaman itu, padahal Yesus datang kepadanya? Karena Bang, itu yang datang kepada Paulus, iya betul, penglihatan. Engkau akan melihat tanda. Malaikat di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga akan datang ke bumi ini sama seperti engkau melihat dia terangkat ke surga. Kata malaikat. Kata Yesus, aku ketika datang akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yang datang berupa cahaya itu iblis. Lukas 10 nomor 11. Aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Bung, ketika iblis datang kepada Yesus di Lukas 4, dicobai Yesusnya, dibawa ke tempat yang paling tinggi. Lalu iblis mengatakan apa kepada Yesus? Yesus, ya paman, kalau kamu menyembah aku, menuhankan aku, maka segala kuasa di dunia ini akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Tidak. Kalau Yesus tidak terima, berarti Yesus kembali kepada standarnya. Dia hanya nabi, dia hanya rasul yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak ada kuasa dunia pada dirinya. Oke, singkat cerita. Ada yang keluar dari kubur mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini yang menerima kuasa ini? Dan kuasa dari mana? Bukankah yang memberi kuasa itu iblis? Kuasa dunia? Dan yang menerima kuasa itu sudah pasti bukan Yesus? Berat itu kawan. Jadi ketika
yang datang Yesus pada zaman itu, maka kiamat terjadi pada zaman itu. Tapi karena bukan Yesus yang datang, maka kiamat tidak terjadi. Kalau Anda mengatakan itu penglihatan, Bung, saya pejamkan mata sekarang ini, saya berdoa, Ya Rabb, Ya Rabbal Alamin, maka Tuhan itu ada, tapi tidak ada cahaya, tidak membuat saya buta, tidak ada suara. Begitu juga orang yang lain. Ketika Yesus mengatakan, 2 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Memang hadir, karena diingat. Saya juga ini kalau mengingat orang tuaku, saya hadirkan orang tuaku dalam ingatanku. Itu maksud Yesus. Tetapi yang terjadi kepada Paulus berupa cahaya yang datang. Coba Anda ke gereja besok, ada nggak cahaya datang ketika Anda berdua dengan orang-orang ingat Yesus? Yesus. Ada nggak cahaya datang? Ada nggak kemudian suara? Apa kebenaran beritakan? Nggak ada. Yang terjadi di Paulus itu beda, Cak Ayu. Ya, itu beda. Jadi tolong, Anda sudah mengakui bahwa ketika Yesus asli itu datang, maka kiamat terjadi saat itu juga. Tapi karena bukan Yesus yang datang, Anda plesetkan. Itu kan cuma penglihatan. Nah, coba renungkan di poin itu. Itu buat saudara. Sekarang untuk saudara saya, Pendeta Yunus. Saya anak Tuhan. Anda anak apa? Saya anak manusia, Bang. Sebagaimana Yesus juga anak manusia. Kalau Anda mengaku sebagai anak Tuhan, berarti Anda ingin menyaingi Tuhan. Anak sapi adalah sapi, anak kambing adalah kambing, anak ayam adalah ayam, anak kodok adalah kodok, anak Tuhan adalah Tuhan. Makanya orang Kristen itu sama seperti iblis, tidak mau lagi dipenghamba. Paulus mendoktrin, kalian bukan lagi hamba, kalian adalah anak Tuhan. Iblis juga demikian. Mereka iblis tidak mau diperhamba. Tapi iblis tidak pernah sesombong kalian. Iblis tidak pernah mengaku bahwasanya mereka adalah pewaris. Kalau kalian mengaku pewaris, berarti kalian ini adalah Tuhan. Kalian ini adalah Tuhan. Dan kalau kita melihat konsep saudara, ingat ya, ingat. Di dalam Amsal 3, nomor 11, nomor 12, yang disebut anak Tuhan adalah mereka yang tekun dengan setia mendengarkan, menjalankan segala tuntunan, perintah, aturan Tuhan tanpa pandang bulu. Ingat Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Yang disebut anak Elohim adalah mereka yang tekun mendengarkan didikan Tuhan seibarat anak yang mendengarkan didikan ayahnya. Sedangkan Kristen, didikan Tuhan yang mana yang Kristen lakukan? Di perintah sunat ditinggalkan, perintah puasa ditinggalkan, perintah satu Tuhan ditinggalkan, perintah sabat ditinggalkan, perintah jangan makan babi ditinggalkan. Jadi mana disebut anak Tuhan kalau begitu, Bang? Anak setan, iya, maaf. Anak setan yang mengaku anak Tuhan, yes. Kenapa? Karena hanya iblis yang menginginkan menghapus segala perintah Tuhan. Adam dikasih perintah, jangan mendekati buah pohon baik jahat, jangan. Iblis datang, dekati aja. Tuhan datang kepada Musa, jangan makan babi, jangan ini, jangan minum ini, jangan begini, jangan begini. Iblis datang, itu nggak ada apa-apanya, hilang semua. Yesus Kristus akan sia-sia mati di salib kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutu hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Jadi sudah habis. Tipikal ini, tipikal siapa? Iblis kan? Menghapuskan perintah Tuhan. Maka iblis memerdekakan orang-orang Kristen dari kuk penghambaan. Jadi sekali lagi saudara Pak Yunus, kami bukan anak Tuhan. Kami adalah hamba Tuhan. Sama seperti Yesus di Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus adalah hamba Tuhan yang suci. Kemudian Yesus dengan mulutnya sendiri mengaku,
aku adalah hamba Tuhan. Di mana? Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah. Tuh. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jadi Bang Suma dengan Yesus sama-sama hamba Allah. Sedangkan kalian bukan lagi hamba Allah. Kalian anak-anak Tuhan. Tetapi faktanya nih, Anda bukan hamba Tuhan, tapi faktanya, nih dengarkan, Anda bukan lagi hamba Tuhan, tapi faktanya kalian ibadah. Jadi kalian hamba siapa ini? Menghambakan diri kepada Tuhan tidak mungkin, karena Anda bukan lagi hamba, kalian anak. Tetapi faktanya di hari Minggu kalian beribadah, kalian menghambakan diri, kalian berdoa. Kalian berdoa kepada siapa? Katanya bukan hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Kalian hari Minggu nyanyi-nyanyi, ngapain? Oh, kami sedang beribadah. Oh, kamu menghambakan diri? Iya. Loh, katanya bukan lagi hamba Tuhan. Berarti kalian menghambakan diri kepada syaitan yang datang kepada Paulus di padang gurun. Ayo, giat lagi belajar, pelajari lagi Bible. Itu dengan seksama dengan ini, insya Allah Bible mengantarkan kalian kepada hidayah. Demikian. Allah. Ya, silakan Pak Pendeta Ruben atau Pak Beritakan. Ya, tentang yang datang kepada Paulus, bicara tentang cahaya yang datang. Malaikat pun dikatakan cahaya. Ya toh, kalau dikatakan tentang kedatangan Tuhan seperti cahaya juga. Itu dalam Matius 24 yang Bang Suma angkat. Jadi jangan tidak serta-merta pada saat dikatakan cahaya. Kalau iblis itu dijatuhkan, aku telah melihat cahaya itu dijatuhkan. Tapi ini bicara tentang datang. Tapi itu dalam penglihatan. Kalau dalam penglihatan itu bukan bicara tentang kedatangan Tuhan yang sesungguhnya. Karena kalau kedatangan Tuhan yang sesungguhnya itu ada tanda-tandanya seperti penjelasan dalam Matius 24. Itu kedatangan Tuhan secara sungguh. Memang kedatangan Tuhan. Tapi pernyataan Tuhan datang kepada Paulus itu berupa penglihatan. Dan sekali lagi tentang penglihatan itu bukan hanya dialami oleh Paulus. Ada juga kalau kita bisa lihat di dalam kisah para rasul, perjalanan pelayanan rasul-rasul. Di situ ada juga yang dipercayakan tentang karunia penglihatan. Bahkan penjabaran tentang karunia itu bisa dilihat di dalam 1 Korintus 14, 1 Korintus 12. Jadi apa yang dialami, jadi bicara tentang karunia penglihatan atau penglihatan yang dialami oleh Rasul Paulus, itu pun dialami oleh anak Tuhan yang lain. Dan tentang bicara tentang cahaya yang datang kepadanya, maka itu bicara tentang Yesus yang menampakkan diri. Kenapa? Karena ada saksinya. Saksinya itulah Ananias yang datang juga, Tuhan datang kepada Ananias. Dan itu juga disaksikan oleh orang yang berserta dengan Paulus pada masa itu. Dan itu juga dikuatkan dengan Petrus yang sebagai ketua rasul. Dan tentang cahaya, sekali lagi kalau tentang cahaya Bang Suma, Tuhan datang juga seperti cahaya, seperti kilat, karena itu bicara tentang kecepatan cahaya. Demikian juga iblis dijatuhkan bicara tentang kecepatan cahaya, seperti cahaya yang mancat, seperti kilat. Jadi pada saat Bang Suma menyimpulkan cahaya itu bicara tentang kuasa kegelapan, kuasa iblis, itu kesimpulan yang salah. Karena bicara tentang cahaya, iblis itu dijatuhkan. Tetapi bicara tentang hal itu ada saksinya. Dan tadi saya hanya mengulang-ulang tentang kata-kata ini. Tetapi kembali lagi diangkat oleh Bang Suma. Kembali saya ulangi lagi tentang hal ini. Datanya ada semua kok. Jelas. Dan sekali lagi, hal itu kuat. Kesaksian firman Tuhan. 2-3 saksi hal itu teguh kuat. Dan Paulus disaksikan. Kehidupannya juga menyaksikan bagaimana dia yang pada awalnya dia adalah orang yang berpendidikan, tetapi dia tinggalkan semua hanya karena Kristus. Dia sampai katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku.
Sampai dikatakan matiku adalah untung dan hidupnya seperti demikian yang dialami. Dia mengalami siksaan pada saat dia menjadi pengikut Kristus. Padahal sebelum dia pengikut Kristus, dia mengalami kesenangan, ada kuasa, ada otoritas. Ditinggalkan semuanya untuk Kristus. Kalau dia mengabarkan hal dusta, tentunya kalau orang mengabarkan hal dusta, dia tentu menginginkan keuntungan. Tetapi apa yang Rasul Paulus dapatkan? Dia dihina, dia dipenjara, bahkan dia dibunuh. Dia bunuh dengan siksaan, tersiksa. Cobalah kita pakai akal, logika, pengertian. Ini ada saksi, bukan tanpa saksi. Logika kita berjalan, dia berani mati, rela menderita hidupnya. Kalau hanya untuk hal dirinya, kalau dia berdusta tentang hal itu, tentunya kita akan melihat bahwa dia akan banyak istri. Dia pasti akan hidup senang. Dia pasti akan menjadi seorang pemimpin, tetapi itu tidak terjadi dalam kehidupannya. Dia menderita pada saat itu Tuhan. Baik, Dan mungkin pernyataan langsung ditanggapi sama Bang Juma, Pak. Udah bisa, oke, terima kasih. Oke. Bang, saya turun dulu ya. Ini sudah mau antar anak sekolah besok pagi. Dengan Siap. Makasih banyak. Bang semua makasih semua ya. Makasih. Pak Pendeta Shalom. Ya, jangan turun dulu, biar ditanggapi dulu sama Bang Juma ya. Biar ditanggapi dulu, jangan turun dulu, biar mendengarkan dulu. Tapadol Guru. Ya, boleh. Setelah ini saya turun ya. Oke, baik. Jadi di dalam Lukas 10 itu, Lukas 10 nomor 18, agak noise, agak keras. hujan. Oh iya. Lanjut. Mohon maaf ya semua. Di dalam Lukas 10:18 itu, di situ dikatakan astrape. Astrape itu kilat. Kilat itu cahaya yang lebih terang dari matahari. Jadi iblis itu terangnya lebih terang dari matahari. Astrape dalam bahasa Yunani. Kilat itu lebih, kalau matahari kita masih bisa natap. Tapi kalau kilatnya tinggal 15 detik atau 5 detik kita tatap, kita bisa buta. Kita bisa buta. Nah, iblis menurut Yesus turun berupa astrape, cahaya yang lebih terang dari matahari. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 26 nomor 13, Paulus mengaku dia didatangi cahaya yang lebih terang dari sinar matahari. Berarti astrape. Di dalam bahasa Yunaninya, lebih terang dari matahari itu lamprotes. Lamprotes itu artinya cahaya yang terbentuk di mana sinarnya jauh lebih terang dari matahari. Lamprotes dalam bahasa Yunani. Sedangkan di dalam Lukas 10:18, ciri-ciri iblis yang turun itu cahayanya seperti kilat. Artinya bahwa ketika lebih terang daripada matahari, iblis. Ada enggak Yesus mengatakan aku lebih terang dari matahari? Enggak. Jadi kita mutar-mutar saja dari tadi nih, tanpa kita peduli bahwa Yesus melarang percaya. Jangan kepercaya. Nah sekarang mutar-mutar. Oh itu kan penglihatan. Lah, justru karena dia mendapatkan penglihatan, maka penyesat itu mengaku ada Kristus di sini, ada Kristus di sana. Bukan bertemu langsung berwujud manusia, enggak. Karena kalau dia berwujud manusia, Yesus yang datang berwujud manusia, kiamat. Tapi karena bukan Yesus, maka tidak kiamat. Saya kira begitu saudara beritakan. Ya belajar lagi. Silakan. Silakan Pak Pendeta Ruben. Ya, terima kasih ya. Sebenarnya begini ya. Bang Zuma ini masih salah dalam kedatangan Tuhan ya, yang kedua kali. Tapi saya ingin terangkan bagaimana Yesus ini adalah terang dunia. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan akulah terang dunia,
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Nah, Yesus ini terang, ini juga bertemu dengan Paulus, ya. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua kali ini, ya, bukan berarti dia sudah datang di Paulus, sudah datang kedua kali. Salah, ini banyak yang sering disalah mengerti oleh teman-teman Muslim. Kedatangan Tuhan yang kedua kali ini harus menjadi catatan penting, ya, bahwa antikris akan berkuasa. Dunia ini akan jadi satu mata uang, ya, dan akan jadi satu perdagangan, satu ekonomi, satu kesehatan, dan tanda itu akan diberikan kepada manusia. Tanda 666 itu akan ditaruh di dahi dan di tangan. Tidak akan bisa belanja, ya. Tanda itu akan diberikan. Dan Yesus tanda dia akan datang kedua kali. Bintang-bintang, matahari, bulan, bintang akan berjatuhan, ya. Dan tanda lagi yang berikut, langit dan bumi ini setelah orang percaya diangkat oleh Tuhan, langit dan bumi akan dibakar menjadi satu. 2 Petrus 3 ayat 9. Akan dibakar, 2 Petrus 3 9 dan 10. Dibakar menjadi satu. Baru kedatangan langit dan bumi baru. Kerajaan 1000 tahun. Artinya bahwa Tuhan mau supaya semua orang ada di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi semua yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, yang disebut anak-anak Allah, mereka akan mendapat ahli waris, tempat kerajaan 1000 tahun. Jadi Bang Suma ini salah mengerti tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, ini pengajaran singkat, tetapi Bang Suma harus tahu bahwa dunia ini akan diubah menjadi satu mata uang, satu perdagangan, satu ekonomi, satu kesehatan, satu keamanan. Dan tanda itu 666 itu akan ditaruh di atas kepala orang, di dahi dan di tangan. Dan yang berkuasa antikris yang berkuasa. Mereka yang tidak mau percaya akan Yesus, itu yang akan berkuasa. Jadi itu dari saya, Bang Suma. Terima kasih ya, diskusi yang baik, ya. Itu dari saya. Iya. Justru karena Kristen ini nggak percaya kepada Yesus, makanya menjadi Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, ya tidak mungkin jadi Kristen, tidak mungkin. Kan Yesus mengatakan, jangan kamu percaya. Dengan Kristen percaya kepada Paulus, gugur. Kalau Kristen ini adalah orang-orang percaya. Gimana ceritanya? Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan saya di padang gurun, bertemu dengan saya di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Ya kalau saudara saya ini percaya kepada Yesus, ya hormat, baik komandan, saya tidak akan percaya. Itu. Tapi faktanya justru mengikuti Paulus. Berarti Kristen ini percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus, bukan percaya kepada Yesus yang datang kepada Bani Israel di Bukit Zaitun yang melarang muridnya percaya. Orang Kristen sekarang koar-koar, kami ini adalah orang percaya, kami adalah orang yang akan dimateraikan masuk surga, bla bla bla. Kata siapa? Kata Kristus. Kristus yang mana? Yang datang di padang gurun. Makanya kalau kita lihat data yang ada di dalam Bible, nggak ada jalan orang Kristen ini percaya. Kalau percaya ya tidak mungkin jadi Kristen. Yesus berkata, Matius 15 nomor 24,
Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Percaya enggak? Percaya? Ya mundur. Buka salib, buang. Bible, tinggalkan. Jangan lagi masuk gereja. Kalau percaya kepada Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Saya bukan Bani Israel. Selamat tinggal gereja. Bye-bye. Itu kalau percaya kepada Yesus. Tapi karena tidak percaya kepada Yesus, masuk merensek ke dalam, ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus, tapi ternyata bukan pengikut Yesus, melainkan pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu, saudara. Jadi, ya saya rasa kalau pendeta mau istirahat, silakan. Mungkin sudah mengantuk atau apa, karena dari tadi saya lihat loyo, udah semangat, mungkin udah ada kopi atau apa gitu. Banyak kopi dari forum debat ini. Kopi, iya. Oke, saya kira begitu, saudara. Pak Pendeta, terima kasih. Terima kasih atas, banyak ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Sama kami pun minta maaf juga kalau ada kata-kata. Mudah-mudahan ya kita lebih memahami satu sama lain dalam hal ini. Silakan. Oke. Makasih ya. Pesan-pesan ya Pak Pendeta ya. Ya. Makasih Bang Zuma, makasih Pak Pendeta Yunus. Atau Kang Dito, makasih banyak Bunda. Izin turun ya, terima kasih. Iya, Pak Ruben, selamat malam. Sama-sama Pak Pendeta. Ya. Assalamualaikum Gurunda, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru. Lanjut. Saya gantian kita, itu ada lagi orang gantian. Oh mantap Gurunda, edukasi yang sangat mantap. 8,2K terhibur, alhamdulillah. Malam onta. Malam onta. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Zuma. Ya, malam saudara onta. Saya rasa jangan diolok-olok lah. Memang kalau salah kami itu ya jangan diolok-olok gitu loh. Luruskan saja. Jika kami itu salah, luruskan saja. Jangan diolok. Pak Onta, ini bukan room curhat, ini room debat loh. Ini room debat bukan room curhat, Pak. Oh iya, paham saya. Maksudnya itu salah satu beberapa keresahan hati. Ya silakan aja Anda bertanya ke ya enggak Pak Komik. Silakan Anda bertanya ke Bang Juma ngolok-ngoloknya di sebelah mana biar Bang Juma nanti yang meluruskan gitu loh. Silakan Pak. Iya, di dalam Al-Qur'an kan dilarang menghina sesembahan lain, Pak. Betul Bang Sumaya? Betul. Nah, sedangkan beberapa apologet ini mereka menghina sesembahan agama-agama lain. Salah itu Bang. Itu keliru dia, nggak boleh itu dilarang di Islam. Iya, dan itu ada mentornya pastikan Bang Zuma. Pasti ada mentornya. Kalau ada saya, role model. Kalau saya lihat mereka otodidak itu. Iya, ada role modelnya Bang, ada yang dicontoh itu loh. Maksud saya jangan pernah menghina agama-agama lain. Sedangkan kami orang yang awam terkait Islam, kami juga menghina Tuhan Anda dengan cara yang buruk. Kan begitu. Oke. Ya, harapan saya kepada Pak Zuma dan kawan-kawan yang lain lebih berdasarkan kepada ilmu. Silakan Dinda. Ya, begitu. Siap Onta, siap Gurunda. Ini contoh iya. Contoh mengolok-oloknya seperti apa, Bang? Contoh mengolok-olok.
Kenapa bang? Mengolok-oloknya seperti apa? Iya, seperti mengatakan bodoh dan tolol, botol. Di Bible itu ada bang. Hah? 1 Korintus 4:10 Pak. Anda bodoh karena Kristus loh. Iya, tapi kan bukan dibodoh-bodohin orangnya bang. Sesembahan selain Tuhan Abang itu, ketika Abang mengolok-olok sesembahan selain Tuhan Abang, kami pun mengolok-olok Tuhan Abang dengan cara yang tidak baik. Siapa yang ngolok-ngolok? Sini nggak ada yang ngolok-ngolok, Bang Juma. Nggak ada deh kita di sini. Nggak ada kita ngolok-ngolok, Bang. Justru, Bang, di Bible Anda itu Tuhan Anda diolok-olok. Bukan kami yang olok-olok loh, Bang. Tuhan Anda itu di Bible tertulis Yesus diolok-olok, diludahi, Bang, diolok-olok, Bang. Itu loh. Bukan kami yang olok-olok, Bang. Oke? Iya Pak, di agama Islam itu kan dilarang mengolok-olok Pak. Iya kan? Betul kan tadi disepakati sama Pak Zuma ya? Oh, sepi. Sedangkan saat Fatu Mekah itu kenapa berhala-berhala itu kok dihancurkan? Kenapa tidak dipindahkan saja? Kan begitu Pak. Bukankah itu ngatur sih, Bang? Pak? Kok kamu yang ngatur gitu loh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para gurunda. Waalaikumsalam. Oke, siap. Boleh Anda sampaikan sebentar sedikit aja. Iya, Ras. Iya kan Oke, afwan. Bang, ketika dilarang untuk mengolok-olok agama atau Tuhan-Tuhan orang lain, Tuhan lain selain Tuhan Abang, ya kan? Tapi nggak sinkronnya ketika Fatu Mekah, semua berhala-berhala itu tunjuk aja, Bang, tunjuk aja orangnya siapa, cara mengoloknya bagaimana gitu loh. Kita bahas dulu Bang Andi yang Fatu Mekah gitu. Iya, Ini perkara Fatu Mekah ini kan si pagan-pagan ini kan mencoba ngerongrong Islam nih, memerangi Islam awalnya gitu. Dihancurin kandangnya kok marah gitu. Nah, nanti juga untuk apa siapanya, untuk para penghujat-penghujat ini nih yang penghujat ke Islam, nanti kalau ke gap, ketemu kandangnya dihancurin juga jangan marah gitu. Lu lagi udah ngehujat terus minta kita sayang-sayang. Kan gitu. Kalau nggak mau dihancurin kandangnya ya jangan nyerang Islam gitu loh, Bre. Itu satu. Terus yang kedua, ini kenapa Kristen ini ya, gue lihat ketika di bagian Kristennya ada yang menghujat Islam, yang dia nasehatin yang Islamnya gitu. Gue nggak pernah lihat orang Islam nih, ketika Kristen lagi menghujat, Islamnya nasehatin yang Kristen gitu. Islam nasehatin yang Islam. Nah tapi kalau Kristen ini dia lawan arus dia. Kristen yang menghujat, Kristen yang menasihati Islam gitu. Kok gitu ya konsepnya? Justru kalian menghujat kok, kalian bilang kami menghujat. Yang benar aja. Loh. Oh iya, kalau misalnya buat kalian Edis, Sofiatul itu nggak menghujat, ya jangan bilang kami menghujat dong gitu loh, Bre. Edis TV nggak ada. Ya bagus lah, kan ada Edis TV. Itu kalian donasi ke sana, dia mau bikin rumah. Fokus ke sana gitu loh. Fokus donasi, kalian jual rumah, kalian jual anak, kalian jual pinjol, kalian jual tanah gitu. Fokus supaya rumahnya jadi. Gitu loh. Supaya kalian dibikin rugi lagi seperti Tanpa Ragi bikin rugi kalian, seperti Rudi Yohanes bikin rugi kalian gitu loh, Bre. Buatlah orang-orang yang menghujat Islam ini kaya oleh kalian gitu loh. Anda siapa? Anda paham apa Anda? Loh, gua bisa bahasa Yunani. Ada orang Kristen bisa bahasa Yunani. Anda belajar dari bahasa Yunani. Gua otodidak. Otodidak Anda. Coba sekarang orang Kristen tahu nggak bahasa Yunani? Nggak ada yang tahu. Ya diam aja gitu. Urusin lah sama kalian itu Edis, dia mau bikin rumah. Udah berapa kekumpul anjir? Udah 2 bulan belum jadi rumahnya. Anda urusin itu. Bahasa Yunani nggak paham kok. Gitu loh. Kok nggak bisa gua bahasa Yunani? Lo tahu nggak homo io tete dalam bahasa Yunani apa bahasa Indonesianya? Tahu nggak homo io tete? Homo io tete. Terjemahkan bahasa Arab aja Anda nggak tahu, Anda omong bahasa Yunani. Loh, gua bahasa Arab tiap hari gua pakai setiap ibadah. Kalian bahasa Yunani ada nggak kalian pakai? Tuhan kalian kan tiap hari ngobrol pakai bahasa Yunani. Tiap hari Tuhan kalian ngobrol sama muridnya pakai bahasa Yunani. Nggak tahu bahasanya.
onani otak. Kita pandai itu. Udah gua kunyah semua ilmunya, gua praktekin sekarang ini, gitu. Dan intinya ini buat onta komik ya, Fatu Makkah ya, kalau nggak mau kejadian sama kalian, jangan mulai. Karena dulu 13 tahun Nabi kami disiksa, dipersekusi oleh si pagan Quraisy gitu. Dihajar balik itu kandangnya, nangis-nangis mereka. Nah gitu ya, apalagi kalian udah ditakdirkan oleh Tuhan kalian menderita sampai mati. Berbahagialah yang menderita demi namaku. Nah, jadi jangan ngelunjak gitu. Daripada nubuatnya kita pastiin jadi gitu kawanku. Membawa akhlak, Bang. Ya, kalau Islam itu nggak ada akhlak yang layak dikasih kepada orang-orang yang memerangi Islam, nggak ada, dihancuri.